Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Maulia, mahasiswa Teknik Lingkungan Angkatan 2020 dengan NIM 20090460006 dengan kelompok 1.3. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar bangun 2 dimensi dengan aplikasi AutoCAD. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 pada modul 1. Pertama-tama, kita buka dulu AutoCAD-nya. Setelah terbuka, menu tampilannya seperti ini, dan langsung kita klik Start Drawing. Nah, setelah mengklik, dia akan berubah menjadi lembar kerja seperti ini. Sebelum kita menggambar, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu dengan mengaktifkan Ortho Mode atau F8 pada panel bagian bawah. Setelah itu kita atur unitsnya. Dengan precision-nya kita ubah menjadi 0,00 dan insertion scale-nya kita ubah jadi milimeter. Klik OK. Nah, setelah itu kita langsung bisa menggambar pada soal yang diperintahkan. Kita langsung klik pada menu lain. Di sini kita akan menggambar dari bawah. Garis bawah pada soal itu panjangnya sebesar 4 mm. Panjang bisa kita atur pada angka yang ada biru ini. Langsung kita tulis saja 1400. Langsung klik enter. Setelah itu pada soal ada garis miring. Pada garis miring saya di sini menggunakan garis bantu dengan ukuran yang telah disesuaikan pada soal 1. Dengan tinggi 3 mm, kita klik enter dan kita tarik garis ke arah kiri sebesar 2 mm. Setelah itu kita hubungkan agar garis miring dapat terlihat. Selanjutnya kita buat pada sisi sebelahnya dengan ukuran yang sama, yaitu tarik ke atas 300 mm dan ke samping kanan 200 mm. Nah, kita hubungkan lagi. Setelah itu kita lanjutkan dari titik garis miring terakhir, kita tarik ke atas tinggi 2 mm, kita klik enter, ke samping sebesar 3,50 mm, ke atas 3,00 mm. Kita tarik lagi garis ke samping kiri sebanyak 2 mm, lalu ke atas lagi sebanyak 4 mm. Setelah itu kita lanjutkan lagi. Dari titik terakhir kita tarik garis ke arah kiri sebesar 5 mm dan ke bawah sebesar 4 mm. Di sini ada garis miring lagi, jadi saya menggunakan garis bantu
agar garis miring dapat sesuai pada soal yang diberikan. Garis bantu di sini saya dibuat seperti siku-siku. Jadi dengan lebarnya 3 mm dan ke atasnya 4 mm. Setelah itu kita hubungkan agar garis miringnya dapat terlihat. Setelah itu kita lanjutkan gambarnya dari ujung garis miring, kita tarik ke arah kiri sepanjang 7 mm ke bawah 7 mm dan ke samping 3,50 mm. Dan kita close-kan pada gambar terakhir, tinggal kita klik sebesar 2 mm. Setelah itu, garis-garis bantu yang telah kita gunakan, kita select. Di sini terhapus ya, jadi kita bikin lagi garis bantunya. Nah, kali ini kita akan menghapus garis-garis bantu yang telah kita gunakan. Dengan mengklik erase. Nah, sudah terlihat gambar bidang Pak, seperti soal pada nomor 1. Selanjutnya di sini ada ada bidang lingkaran, kita gunakan circle, kita pilih center radius. Sebelum itu kita bikin garis bantu dulu. Nah, di sini lingkarannya berjari-jari 1 mm. Jadi kita tarik garis ke samping 1 mm, ke bawah 1 mm. Setelah itu kita dapat membuat lingkaran dengan menu center radius. Kita paskan di tengah-tengah dan langsung kita tulis 1,00. Nah, di sini sudah terlihat dan kita dapat menghapus garis bantunya lagi. Dengan menu erase. Nah, di sini sudah jadi gambarnya. Selanjutnya, kita akan membuat dimensi, yaitu dengan menggunakan menu annotation. Kita klik dulu, kita pilih standar. Kita pilih manage dimension style. Setelah itu kita modify. Klik pada primary units.
Di precision-nya kita ubah jadi 0,00. Nah, kita klik OK dan close. Nah, setelah itu kita bisa langsung menentukan dimensionnya. Kita klik dulu menu dimension, setelah itu langsung kita sesuaikan saja pada titik-titik yang sudah kita buat. Kita sesuaikan seperti pada soal yang telah diberikan. Dari atas ke bawah, kita arahkan ke samping. Dari besar 2 mm. Dari ujung sini sebesar 17 mm, kita tarik dimensionnya ke atas. Dari menu ini sampai sini 10 mm. Nah, setelah itu kita akan membuat dimension pada lingkarannya dengan cara kita pilih menu di sini, kita pilih radius, dan kursor kita akan terlihat kotak kecil. Nah, kita bisa langsung menselect lingkaran yang akan kita berikan dimensi. Di sini dengan jari-jari 1 mm. Nah, gambar sudah terlihat seperti pada soal nomor 1 di modul 1. Sekian penjelasan dari saya pada soal 1 modul 1 dari kelompok 1.3. Selanjutnya akan dijelaskan soal nomor 2 pada modul 2 oleh teman saya. Selamat pagi, Shalom. Perkenalkan nama saya Almelita Yesika dengan NIM 2009046010. Saya dari Prodi Teknik Lingkungan tahun angkatan 2020 dan saya berasal dari kelompok kecil 1.3. Di sini saya akan menjelaskan cara menggambar atau membuat sebuah objek 2 dimensi dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Baik, kita langsung saja klik Start Drawing. Selanjutnya, sini kita akan mengaktifkan terlebih dahulu ortho modenya. Untuk mengaktifkan mode ortho, kita bisa langsung mengklik saja di bagian menu yang ada di bawah sini, atau kita bisa juga dengan menekan F8 pada keyboard. Di sini saya menggunakan yang tersedia di menu. Selanjutnya kita akan mengatur unit. Kita ketik unit pada keyboard. Akan muncul drawing unit seperti ini. Kita akan mengatur precision-nya menjadi 0,00 dengan skala 5 mm. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan mulai untuk menggambar. Maka kita akan mengaktifkan tools draw, yaitu line. Kita tentukan titik untuk memulai gambar. Kita klik. Kemudian kita tarik garis sejauh 14 mm dengan memasukkan ukuran menggunakan keyboard. Kita klik enter. Maka dia akan otomatis membentuk sebuah garis dengan panjang 14 mm. Selanjutnya kita akan menarik garis
sepanjang 3 mm ke bagian atas. Kita ketik saja 3 mm. Kemudian kita tarik ke arah dalam sepanjang 3 mm juga. Kita beri perlakuan yang sama untuk sebelah kiri. Kita klik endpoint. Kita tarik sepanjang 3 mm. Jika sudah seperti ini, selanjutnya di sini kita akan membuat garis miring. Nah, untuk membuat garis miring itu kita memerlukan garis bantu. Maka kita aktifkan lagi tools lainnya. Kita klik endpoint di sini. Kita tarik ke atas itu sepanjang 3 mm. 2 mm. Kita tarik ke kanan 2 mm. 2 mm ini dipakai karena ukuran dari garis miringnya yaitu 2 mm. Kemudian kita hubungkan kedua endpoint. Kemudian enter. Hal yang sama juga kita lakukan pada bagian kanannya. Kemudian kita hubungkan kedua titik endpoint untuk membentuk sebuah segitiga. Setelah itu, selanjutnya kita akan menarik lagi garis. Dari titik endpoint ini ke arah kanan, sepanjang 3 mm kita masukkan ukurannya. Kemudian kita tarik ke atas sepanjang 3 mm. Kita lakukan hal yang sama untuk sebelah kiri. Kita masukkan 3 mm. Kita tarik ke atas 3 mm. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat garis miring yang sama seperti ini, tapi di bagian atas sini. Untuk membuatnya itu, kita juga perlu menggunakan garis bantu. Maka kita tambahkan lagi sebuah garis bantu. Kita klik titik endpoint-nya. Kita tarik ke atas panjang 3 mm sesuai dengan panjang garis miring. Kita tarik ke kanan juga 3 mm. Kita lakukan hal yang sama untuk sebelah kiri. Kita masukkan 3 mm. Enter. Sudah seperti ini, kita akan memasukkan garis miringnya. Kita tentukan, kita pilih endpoint-nya. Kita hubungkan dengan endpoint di bagian atas, sehingga akan terbentuk segitiga. Kita lakukan hal yang sama. Enter. Untuk menyelesaikan gambar ini lagi, kita akan menutupnya dengan garis mendatar sepanjang 8 mm. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan membuat gambar lingkaran. Untuk membuat sebuah gambar lingkaran, kita perlu terlebih dahulu untuk mengatur garis bantunya. Sini kita klik titik endpoint-nya karena lingkarannya akan dibuat di bagian bawah sini. Kita masukkan ukurannya yaitu 1 mm sesuai dengan radius dari gambar pada soal. Kemudian kita tarik ke atas juga dengan ukuran yang sama. Kemudian enter. Kita lakukan juga pada bagian kanannya. Kita tarik ke arah kiri 1 mm. Ke atas juga 1 mm. Sudah seperti ini, kita akan memasukkan lingkaran kita ke tools draw, yaitu circle. Kemudian di sini kita akan pilih center radius. Cara menambahkan circle-nya itu, kita
tempatkan kursor tepat berada di titik endpoint pada garis bantu. Kita klik, maka lingkaran akan otomatis keluar seperti ini. Maka kita masukkan lagi ukurannya, yaitu 1 mm. Kemudian enter, maka dia akan otomatis membentuk sebuah lingkaran dengan 1 mm. Kita lakukan hal yang sama untuk bagian sebelah kanannya. Kita masukkan apanya. Enter. Nah, untuk tampilannya sudah seperti ini, sudah hampir jadi. Kemudian saatnya kita akan menghapus semua garis bantu yang telah kita gunakan tadi dengan men-select semua garis bantunya. Ini semua garis bantu sudah dipilih ya. Kemudian selanjutnya kita akan menghapus. Untuk menghapusnya itu caranya bisa juga dengan langsung ke tools modify, kita klik eraser, atau bisa juga kita klik kanan pada mouse, kemudian kita erase. Di sini saya menggunakan yang klik kanan pada mouse saja agar lebih mudah. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan dimensionnya. Untuk menambahkan dimension, kita akan masuk ke Tools, Annotation. Di bagian Dimension Style-nya, di sini tertera ISO 25, kita akan ubah menjadi standar. Kemudian kita mengatur lagi Dimension Styles-nya di Manage Dimension. Kemudian kita masuk ke Modify. Di sini ukuran teksnya kita akan ubah menjadi 0,43. Kemudian di primary unit kita akan memasukkan precision-nya itu 0,00. Di sini sudah 0,00 dan teksnya sudah 0,43, kita klik OK. Selanjutnya itu untuk mengaktifkan settingan yang telah kita buat tadi, kita klik Set Current. Kita close. Selanjutnya kita klik Dimension pada Tools Annotation. Kita tentukan untuk membuat dimensionnya, kita tinggal klik titik endpoint pada garis yang akan kita buat. Kemudian kita tarik ke atas sedikit supaya dimensionnya kelihatan, kemudian diklik. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk semua bagian yang memerlukan dimension. Tarik garisnya. Kita juga akan membuat panjang atau tinggi garis, tinggi gambar. Hubungkan endpoint di bagian bawah. Kita tarik keluar. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan memasukkan ukuran atau radius dari si lingkaran. Caranya itu, di bagian Tools Annotation ini kita pilih yang radius. Nah, cara menambahkannya itu, kita tinggal klik saja, tempatkan saja kursor ini pada pinggiran atau tepi dari lingkaran. Kita klik sehingga dia akan seperti ini. Maka akan keluar langsung radiusnya itu sesuai dengan ukuran lingkaran. Kita atur, kita klik, kita lakukan hal yang sama.
Jadi, beginilah tampilan dari gambar objek 2 dimensi untuk soal 2. Sudah lengkap ada dimensionnya, lingkarannya, kemudian garis bantunya telah dihapus. Di sini juga garis miringnya sudah sejajar. Maka gambar ini selesai dan kita tinggal menyimpan gambar. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon dimaafkan apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Dan saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.